Bertahan hidup 100 hari di Minecraft Ocean Only. Tanpa pohon, tanpa village, hanya ada kamu, aku, dan tombol subscribe. Bisakah di hari ke-100 aku mengalahkan Ender Dragon? Silahkan kalian simak videonya sampai habis. Enjoy! Hari pertama, aku beruntung karena tepat di bawahku ada kapal tenggelam dan bisa menjadi sumber kayu. Nyari satu blok aja lamanya minta ampun. Sampai akhirnya aku bisa bikin crafting table dan bikin kapak iron dari iron hasil harta karun. Setelah itu aku lanjut cari kayu pakai kapak dan ternyata masih lama juga. Aku jadiin crafting tableku sebagai platform awal dan aku membuat pintu sebagai pengganti tabung oksigen dan mencari kayu sepuasnya di bawah air. Berhubung aku dapat leather armor, aku langsung pakai dan ternyata Curse of Binding. Dan aku tidak akan bisa melepaskan celana ini sampai mati. Waktu aku asik cari kayu, aku kedatangan tamu. Aku bunuh dia karena dia menyeramkan dan aku dapat hadiah gold. Lumayan juga. Aku perluas platformku dengan hasil kayu dari kapal dan mencari tanah di bawah laut. Hari sudah malam dan aku perluas lagi platformku pakai tanah. Sekaligus aku pakai tempat untuk nanamin wortel yang aku dapat dari harta karun. Karena nggak punya tempat tidur, aku berkelana dan mendapatkan item-item dari chest. Lumayan lah. Aku pergi untuk nyari pasir dan membuat tempat mining, dan aku makan kerupuk zombie selagi wortelku belum tumbuh. Dan aku mulai mengeringkan air untuk membuat tempat mining, dan mulai menggali ke bawah. Sampai ketemu stone dan menemukan coal, bahkan menemukan ravine yang cukup kaya dengan ore. Bahkan aku dapat diamond di awal-awal. Kayaknya dewa Minecraft sedang berpihak kepadaku. Aku kembali dan manggang kelp buat dijadiin makanan dan iron untuk bikin pickaxe. Sekalian aku pakai cobblestone untuk memperluas platformku lagi. Aku kembali mining diamond dan langsung ngebuat pickaxe diamond. Aku cari obsidian dan membuat nether portal. Setelah jadi aku langsung pergi ke alam baka dan untungnya aku spawn di hutan. Pas untuk jadi sumber kayu sementara. Aku cari beberapa kayu lalu memperluas platformku dengan kombinasi cobblestone dan kayu nether. Aku memperluas kebunku untuk hasil yang lebih banyak dan mulai memagari platform ini supaya lebih rapi. Aku menghias goa miningku supaya bentuknya seperti rumah dan lanjut membuat platformnya supaya semakin keren. Terus aku terangin semua tempat gelap termasuk tempat mining. Aku mulai mengorganisir barang-barangku di chest dan kembali mencari bahan-bahan di ravine seperti iron, gold, dan juga coal. Setelah itu aku sihir tanamanku supaya bisa tumbuh lebih cepat dan memanen beberapa makanan untuk jadiin stok. Aku membuat kompas dan berkelana lebih jauh dari biasanya. Aku menemukan kapal tenggelam dan mengambil chestnya. Lumayan dapat bambu. Nggak tahu kenapa, ada preman di lautannya. Aku menemukan chest lainnya dan isinya diamond. Wow, lumayan. Beberapa saat kemudian, aku ketemu daratan yang sangat luas. Dan ketika aku lanjut perjalanan, aku menemukan daratan dan hokinya ada sebatang pohon yang tumbuh di sana. Bahkan ada tebu juga di sana. Asli, ini hari terbaik. Aku memutuskan untuk balik ke rumah dan menanam pohon dari sapling yang aku dapat tadi. Aku membuat kebun baru untuk hasil panen yang berlipat. Aku mencoba jalan-jalan ke nether dan ketemu pos ronda babi nether. Aku tertarik sama chest yang ada di dalamnya dan aku mencoba memakai cara licik untuk selamat dari satpam-satpam yang jaga. Lumayan dapat gold apple dan magma cream yang banyak. Setelah itu aku kembali ke overworld dan pohonku udah pada tumbuh. Aku panen wortelku dan memindahkan tempat bambu dan memancing sambil menggaruk kakiku yang gatal sampai akhirnya aku dapat name tag. Lumayan. Di hari ke-14 aku punya ide untuk ngebuat enchantment table dan bukunya berasal dari buku trading dengan piglin yang aku disenchant supaya bisa menjadi buku biasa. Karena di sini susah banget buat dapetin kulit. Akhirnya aku buat enchantment table dan aku siapin platform khusus untuk tempat itu. Hari selanjutnya aku mulai memanen wortel yang aku punya dan mengambil ikan hasil tangkapan kemarin. Setelah itu aku pergi ke pertambangan untuk nyari beberapa cobblestone dan ore-ore lainnya sampai aku bisa menemukan sebuah goa yang ternyata adalah mineshaft. Awalnya aku menjadi supporter zombie dan sampai akhirnya mereka malah benci aku. Aku dapetin chest yang hasilnya lumayan ampas maksudnya. Aku berpetualang dan menyusuri lebih dalam lagi sampai akhirnya aku menemukan cave spider spawner. Tapi aku kabur karena takut sama poison. Aku kembali dan merapikan barang-barangku dan membuat kasur untuk pertama kalinya dalam world ini. Dan tidur sembari disirami rintik-rintik hujan. Bangun pagi, ku terus tebang bambu karena berencana memperluas lagi. Nggak tahu sih bambu ini bakal aku jadiin apa karena yang aku tahu cuman untuk jadi scaffolding. Setelah itu aku ada ide untuk membuat platform dari tanah supaya pasif mob mau spam. Pasif mob itu sejenis ayam, sapi, domba, dan kuda. Setelah itu aku lanjut mencari kayu dan juga memanen wortel. Sambil makan wortel aku menunggu pasif mob untuk spawn tapi tak kunjung datang. Besoknya aku memperluas lagi platform ini. Setelah itu aku kembali berurusan sama item chest dan sekarang aku sortir per kategori supaya lebih nyaman rasanya setiap mau ambil barang dan nggak pusing ngelihatnya. Di hari ke-18, aku awali dengan bertamasya keliling nether.
sampai dapat achievement. Dan aku ambil resource yang ada di Nether seperti bone block, glowstone, dan basalt. Setelah itu aku balik lagi dan mencari kayu untuk aku pakai membuat XP farm. Sewaktu aku mencari iron untuk membuat hopper, aku sekalian mencari string untuk membuat scaffolding. Dan aku mulai membuat XP farm yang simple, karena di world ini nggak ada tempat untuk zombie spawn, alias semuanya air. Aku yakin XP farm ini pasti efektif, dan aku habisin 6 harian untuk ngebuat XP farm ini. Setelah hari ke-24, aku lupa pencet tombol record dan nggak bisa nunjukin ke kalian proses nemu fortress. Tapi fortress ini nggak jauh dari portalku. Di sini aku sempat mati dan aku bisa ambil balik lagi barang-barangku. Aku udah nemuin blaze spawner dan berencana nyari beberapa blaze rod. Susah banget nyarinya karena aku lupa bawa potion fire resistant. Aku berhasil dapetin 8 blaze root dan di perjalanan pulang, tapi aku balik lagi dan berhasil nemu barang-barangku, terutama 8 blaze root itu. Aku kembali ke rumah, di saat aku lupa pencet tombol record, sebenarnya aku juga nemuin villager zombie dari XP farmku. Blaze tadi aku pakai untuk membuat brewing stand dan memulai membuat potion of weakness. Di saat itu aku iseng cari XP dan beruntungnya aku nemu villager zombie yang kedua. Dan di akhir hari ke-33, aku punya 2 villager. Di hari ke-34 sampai dengan hari ke-40, aku berencana membuat rumah. Aku mencari bahan-bahannya di Nether dan setelah itu aku mulai dengan membuat platform. Awalnya aku rada bingung untuk ngebuatnya karena aku nggak mau bentuknya kotak polos. Tapi akhirnya aku dapat cahaya ilahi dan dapat inspirasi untuk bentuk rumahnya. Pas istirahat malam, tiba-tiba aku diajak mabar ML sama Phantom. Tapi aku tinggal tidur. Besoknya aku lanjut proyekku mulai dari kaca, atap, dan yang lainnya. Bentuknya keren dan aku suka warnanya yang hitam. Aku hias bagian dalam dan aku akhiri hari dengan memakan wortel sambil memandang rumah baruku. Besoknya aku mulai untuk mensortir barang-barang yang aku punya supaya lebih rapi dan terorganisir. Setelah itu aku jalan-jalan ke Nether untuk trading, tapi bukan binomo. Dan hasilnya aku nggak dapet kulit. Akhirnya aku nontonin babi berantem sama babi dan ikut berantem sama babi. Aku berencana mencari kulit untuk membuat buku dan membuat lectern. Setelah dapat cukup kulit, aku membuat lectern dan salah satu villagerku kusuruh untuk bekerja. Aku berencana untuk mencari buku Slick Touch dan akhirnya ketemu. Aku nyari Slick Touch untuk mengambil grass block. Dan aku mulai mengambil grass block dan aku sambil